Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri yang saya hormati, Akang Teteh Panitia, serta tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah diberikan syafaat di yaumil kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul meneladani kesabaran Rasulullah sebagai pemimpin umat. Hadirin wal hadirat, Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi seorang nabi, tetapi ia adalah pemimpin umat Islam yang mempunyai banyak keteladanan yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang bisa kita jadikan referensi keteladanan Rasulullah sebagai pemimpin umat yaitu sifat sabar. Dalam bahasa Arab, sabar adalah sobaro, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dengan ikhlas, tabah, dan tenang saat menghadapi ujian. Menurut Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul As-Sabru wa As-Sawab Alaih, bahwasanya sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Apakah teman-teman ada yang tahu apa saja pembagian sabar tersebut? Baik, biar saya sampaikan. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu kisah yang bisa kita ambil dalam meneladani kesabaran Rasulullah saat berdakwah. Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah pergi ke kota Taif. Di sana mereka ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Bahkan dengan kejamnya mereka dilempari kotoran unta, mereka dilempari batu-batu, sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berlumuran darah dari kepala sampai ujung kaki. Bahkan pentengnya Zaid bin Harithah pun tidak mampu menahannya. Apa kata Nabi? Ya Rabb. Lalu datang 2 malaikat dan mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, angkat tanganmu ke langit dan meminta pada Allah supaya kami angkat gunung Taif ini dan menghakimi mereka yang tidak punya sopan santun itu. Kalimat yang mulia mengalir di lisannya. Lah, mohon jangan lakukan itu. Saya yakin di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil yang akan mengatakan beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Lalu lantas beliau berkata pada Allah dengan kalimat yang syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kasih, yaitu, duhai Allah, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi kau akan antarkan saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi, atau ke tempat yang jauh dari sini dan di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Ana radi, saya ridho ya Rabb, supaya engkau tidak murka kepada saya ridho ya Rabb. Masya Allah, sungguh sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penduduk Taif. Hadirin wal hadirat, bagaimana jika kita dalam posisi Nabi Muhammad? Mungkin kita akan sakit hati, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan mendoakan mereka yang tidak baik. Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena tingkat kesabaran kita dengan Nabi Muhammad SAW itu jauh berbeda. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syadidu bisur'ah, innama sadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda ghadab. Yang artinya, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang jago bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadirin wal hadirat, demikianlah salah satu kisah teladan kesabaran Rasulullah yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan orang yang menyakitinya dengan keburukan lain, tetapi Nabi justru memaafkannya. Kesabaran Rasulullah SAW bukan hanya menahan amarah, melainkan juga sikap mental yang tenang, pemaaf, dan penuh kasih sayang dalam melewati sebuah rintangan. Untuk itu, marilah kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi realita kehidupan, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.